Terus bagaimana caranya bisa kita kembali? Sebab jikalau kau pingin nyata nih wujud sejatine Allah batin lan dohir, syaratnya sampai harus fana dulu, harus bisa kembali ke asal kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam Pak dawuh ngeten. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda. Egoisme kita, keakuan kita, kewujudan kita. Di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Apa bumi humul? Bumi kesepian, bumi kefanaan. Dengan cara bagaimana? Ilmu tauhid jenengan pelajari. Bon niku. Sing fungsinya ilmu tauhid supaya ati sampean iku tidak menduakan Allah, alias biar mengesakan Gusti Allah. Anibudullaha wastanibut tagut. Arahkanlah, ahadkanlah Allah itu. Sembahlah hanya pada Allah. Wastanibut tagut, dan tinggalkanlah hatimu dari selain Allah. Waqala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Anda tidak diperintahkan apapun oleh Allah kecuali hanya menghadap, menyembah, bersaksi, melihat, bercinta hanya pada Allah. Anda tidak akan pernah bisa bercinta kepada Allah yang sebenarnya jikalau Anda tidak bertemu terlebih dahulu kepadanya. Syarat untuk bisa bertemu kembali kepada asal kita sehingga nyatalah wujud Allah di situ bagi basiroh Anda. Pertama ilmu. Ilmu tauhid jenengan pelajari mulai dasar dan pengembangan. Ilmu tauhid sifat-sifat wajib Allah yang terbagi menjadi 4. Salbi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Setelah itu sifat mokhali Allah, sifat jaisi Allah. Sudah di situ nanti jenengan akan paham hakikatnya bersaksiku bagaimana. Syahadat yang benar bagaimana. Tidak hanya diucap di lisan, tapi jatuhnya di hati jenengan. Akhirnya jenengan, nek syahadatnya sudah ketata, baik, mesti sholat jenengan akan juga ketata. Begitu seterusnya. Bapak Ibu hadirin, ringkes kata, ketika jenengan ilmu, amal, istiqomah terus berlanjut, maka Anda dikatakan wajah itu fisabilihi, ngambah dalan nuju marek nang Gusti, wabtahu lan gowon raihlah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Apa yang kita cari? Al-wasilata, sambungan ruh langsung datang Allah. Tidak melalui manusia. Enggak. Langsung Pak. Yang disebut hablum minallah. Tali hubungan langsung ruh dengan Allah. Tidak melalui manusia. Makhluk tidak. Langsung Pak. Mana yang disebut tali itu? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisawmalah. Tali iki jangan kau lepas, yang fungsinya tali ini wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa berpegang teguh tali Allah ini, mana? Maka dia tanda-tandanya hatinya telah meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka jatuhnya iman pada Allah disebut ihsan. Islam, iman, ihsan pun plus. Ihsan itu makrifat. Rasulullah gambarno ihsan iki ngeten. Ketika kau menyembah pada Allah baik di ibadah murni atau tidak murni, seakan-akan bisa melihat wujudnya. Seakan-akan. Berarti gak temenan tuh Pak. Terus yang melihat Allah itu siapa? Temenan. Ya Allah sendiri. Sebab bagaimana mungkin kalau kita sudah kembali ke asal tidak wujud kita, yang nyata wujudnya Allah, apa mungkin kita yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Lah gak mungkin toh. Berarti yang disebut orang yang makrifat adalah orang yang sudah kehancuran, kefanaan, wis rusak orangnya. Berarti yang melihat Allah, yang bersaksi Allah, Allah sendiri. Yang asalnya itu aran roh, di dalam roh itu ada ihsan, di dalam ihsan ada nur Muhammad atau nur makrifat, di dalam nur makrifat itu ada wujudnya Allah. Oke, kita punya mata, terus bisa melihat. Di dalam melihat kita karena ada cahaya. Di dalam cahaya
ada setrum. Oke, nek sampean kepingin ruh wujudi setrum, demoken kabel iku. Tak jamin kayal. Gampang. Sampean kepingin kesetrum sak menit ae, langsung gelendang wonten carane ndemoko kabel sing eneng setrume. Sebab cahaya iki tidak akan pernah muncul, Pak. Jikalau tidak ada setrum. Enggak percaya, patenono desel iki. Gensete patenono. PLN-e patenono. Peteng. Artine, Pak, kalau jenengan belum sampai pada makrifat, hati kita pasti gaib mengatakan Allah wujudnya itu. Pasti gaib. Tidak tahu. Kita sholat pun tidak akan pernah bisa ketemu. Padahal dalam Al-Baqarah 115, fa'ainama tuwalu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Didik ae tak duduno walaupun jenengan bingung. Didik mau tentang wujudnya, tapi pun sing mboten paham pun dipeksa lho ya. Engko dadine tambah mboten sae. Cuman sing ngitno keterangan iki nak nggone lemari ati sampean sok nek Allah buka akan cetha ya. Niki lho. Cetha ya. Bukan angin lho ya. Bukan udara. Ikilah yang dimaksud Allah batin, ada di dalam Anda, di luar Anda. Lah wujud Allah dohir, wis gak wani si kula. Karena posisi di umum. Banyak yang gak paham nanti dikira, wih ku ajarannya Syekh Siti. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut. Ngapunten lho Pak, kula nek ngaji niku mesti babakan hati. Karena apa? Kita wis tuwek-tuwek. Wis ambu lemah. Ngapunten ingkang kathah. Kula wis gak wayahe bahas syariat. Sebab jenengan sampun tuwa-tuwa. Kula bahas syariat niku wonten tarbiyah. Lari ibtidak sanawi aliyah. Baru bahas Aqidatul Awam, Amriti, Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Jawahirul Maknun, Fathul Qori, ini ku ilmu kita. Nek jenengan berbungu sepuh-sepuh, mohon maaf, saya hanya membahas tentang ilmu hati supaya jenengan iki boten sampak sebelum mati belum makrifat datang Allah. Niki lho maksud kula. Jenengan kersa saged kula teruske. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jenengan bisane belajar ilmu itu yang belum belajar. Sampai pergi ke guru akhirat. Bukan guru syariah. Guru yang khusus bahas tentang ilmu tauhid. Dan ini juga beliau sematkan terhadap guru syariat. Kelihatannya mulang syariat. Tapi beliau ngagem atine ilmu akhirat. Ilmu ini roh. Sampai tanggleti beliau. Sampai belajar datang beliau. Sebab mohon maaf. Ayat apa itu? Surat Al-Qasasah. Tadi yang mengatakan kembalilah pada Tuhanmu dulu. Ngeten niki. Jenengan tatkala belum bisa bali sadurunge bali nang Allah. Kok ya wis ketekan pati. Tutupe ayat iku sumalatun sorun, nggak dapat pertolongan. Ayat ini juga berparalel dengan surat Al-Isra ayat 72 yang mengatakan barang siapa saat di dunia ainul basiroh, mata ruh sampai hati ini masih buta pada Allah, kok wis ketututan game over, sedo, mati, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Terus kapan ini kita pikirkan? Sementara kita tidak tahu kapan kita dijemput. Nah, dijemput kematian. Kan nggak tahu toh Pak. Apa mesti harus tua? Nggak mesti. Apa mesti sakit parah dulu? Ya belum mesti. Kadang-kadang enak-enak kita berangkat kerja kecelakaan. Kadang-kadang kita tidur nggak bangun. Bisa jadi. Tergantung Allah melewatkan mana. Serindang Balio olehmu minggat. Jadi Sri niku Pak, ninggalno bojo sahne karena katut ambek bojone wong li lagune Sri minggat. Makane repe ndang Balio Sri. Iku nak ngono. Balio nang bojo sahmu. Roh sampean kali kula Pak niki.
Yang tadinya kita beriman, masih ada iman selain Allah dalam aspek apapun dikarenakan kita tidak bisa mengesahkan Allah. Maka roh kita disebut roh sing minggat. Ninggal ki Gusti Allah. Itu tadi, belum lagi iman selain daripada makhluk. Ono wong melaku ketatap cakak bendol bocor. Mesti iman bocornya sebab ketatap cakak. Lah cagak lah makhluk toh. Gak iso, gak bisa Pak, hati kita langsung tembus nang Allahnya, gak bisa beriman di situ karena wasilah ruhaniyah kita langsung pada Allah niku mboten kagungan. Wasilah kita pada makhluk ae. Apa wasilah kita pada makhluk? Sik nang makhluk, kecantol nang makhluk. Belum sakit datang Allah. Karena anugerah yang Allah berikan tentang ruhaniyah kita tolak. Ajaran ilmu tauhid yang disampaikan oleh para alim ulama akhirat itu kita tolak, bahkan kita mengatakan itu ajaran sesat. Ya sudah. Akhirnya disitulah banyak di antara kita itu buta pada Allah hati ini. Wis apa-apa no. Siapapun kita kalau masih seperti itu. Sholat dikongkon khusyuk gak iso. Mboten saged. Sholat untuk dijadikan sebagai munajat bertemu Allah mboten saged. Khusyuk mboten saged. Tapi opo kok yo nyun sewu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan orang mukmin iku iso sholat dengan khusyuk. Opo sebabnya? Ayo dipelajari. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ayo dipelajari, diungkap dua ayat ini. Tafsir baik secara muhakamah, lebih-lebih secara mutasyabihah. Muhakamah berarti yang berunsur syariah, mutasyabihah berunsur hakikiyah. Lah nikilah yang harus kita bedah. Ternyata jawabannya ada di surah Al-Kahfi 110. Mulai jawaban dengan Al-Quran. Di situ Allah katakan wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, pertama Pak, fal ya'mal amalan sholihan. Melihat amalan sholihan ini tergantung. Kalau kita pada waktu dulu masih di sekolah syariat, ya jasmani ini melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jasmani kita disebut wong sing laku baik. Lah ngeten nggih, ninggalne larangan, jalakno perintah, tapi belum keruhanian. Tapi kalau kita bicara amalan sholihan tentang ruhaniyah beda. Mana yang disebut sebagai amalan sholihan? Nyun sewu, kembali kepada surat Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa ninggalno ati rasa rumangsa keakuane dhewe makhluk yang bisa melakukan sholat, wa yu'min billah, maka di dalam hati orang tersebut akan muncul rasa kesadaran bisane sholat, sebab sing nglakokno sholat iku mung Gusti. Wis, teng mriku. Jadi enggak ada pengakuan makhluk. Justru pengakuan dalam hati sampean iku Allah. Ini mboten saged Pak, jenengan kali kula lakukan dan terjadi terhadap diri kita manakala hati tidak terbiasa zikir. Apa sih zikir? Iling. Apa sih iling secara maknawiyah? Sadar kalau apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau makhluk lain iku sumbere sang penggerak hanyalah Allah. Iku enggak diucap tapi dirasakno. Ning ati. Iku zikir. Inilah yang dimaksud Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa di situ ada fi'il amar ditambahi maf'ul mutlak? Sebetulnya sudah cukup fi'il amar. Udzkurullaha. Ingatlah kau pada Allah. Tapi kok ditambahi? Ingat yang bagaimana? Mengapa ada maf'ul mutlak? Karena ada syarat yang disembunyikan. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud? Dijawab dzikron katsiron. Kelawan sejati nih dikir sak temene ditambahi naat, yaitu sifat iku mangkathiron, sifati terus menerus. Akhirnya gunakanlah waktu demi waktu hatimu hanya berzikir.
Ya niku, falyamal amalan sholihan pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali di dalam hatimu ada iman terhadap selain Allah, yaitu terhadap air tadi. Sebab jikalau ada, maka syirik khafi terjadi hati kita, berarti syarat untuk bertemu Allah tidak bisa. Bapak Ibu hadirin, jemaah rahimakumullah, itulah sekilas secara spesifik bagaimana cara kita kembali ke asal. Nek umpama dikaji mendetail, setahun gak mari, Pak. Estu gak mari. Ini tadi setahun atau satu tujuan saya ringkas hanya berapa jam iki mau. Tergantung jenengan kali kula purun nindakake apa ora. Sebab nyun sewu. Jangan pernah sampai kali kula akan bisa diberikan Allah anugerah berbentuk sholat bisa ketemu Allah kekhusyuan manakala kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Pun wis niku kesimpulannya dari situ. Artinya mafhum mukhalafah kebalikannya sing sapa wonge man arafa nafsahu ya faqat arafa rabbahu. Sing sapa wonge gelem nampa ajaran iki dan melaksanakan dengan terus-menerus istiqomah, disitulah yang disebut anugerah rohaniah Allah berikan. Berarti anugerah Allah berbentuk rohaniah pertama ditakdirkannya hati jenengan bisa nampa. Kedua ditakdirkan atau diharapkan dikehendaki Allah hati sampean bisa ngelakoni. Yang terakhir istiqomah. Disitulah nanti akan bertemu anugerah yang termulia terhadap Allah adalah bertemu Allah. Syaratnya kudu balik ke asal. Oke, itu Bapak Ibu hadirin sebagai ringkasan dan kesimpulan materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kasih pertanyaan dari Bapak 3, dari Ibu 3. 3 orang bila mana ada yang mau bertanya. Monggo duren jangkoan leren rokokan. Nyantai mawon. Ngaji ngeten iki gak iso dipeksa-peksa ngoten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kula hamim pada tanggalat ikan betul kalau sahabat ketah sakit ketemu Allah. Lah kula suwun dipun perjelas kados pundi salat ingkang saged tauhid dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali mungkin iki nyimpang nggih sahabat disebutaken mungkin nyimpang kados pundi nggih menika syahadat ruh. Bila dipun percaya malih. Nomor 3 inggih menika kados pundi menyatakan dan menyaksikan bahwa Allah itu ada pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholih sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wa qala aidan itu tadi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah juga menjelaskan langsung bahasanya Allah. Kalau Al-Kahfi bahasanya Rabbihi. Rabbihi berarti pangeran, Tuhan berarti untuk umum. Nek langsung bahasanya Allah. Mangkana yarju liqa Allahi berarti iki langsung bahasa Allah khusus umat Islam. Fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji sing sapa wonge ning atine ada keinginan untuk bertemu Allah dan melaksanakan kriteria untuk bertemu Allah. Aku Allah berjanji, sing janji iku Allah akan menentukan memastikan waktu pertemuan. Jenengan gak oleh mamang, gak oleh ragu, bahkan harus yakin Allah karena Allah sudah berjanji pada waktu yang sudah Allah tentukan. Bon. Kriterianya apa? Secara ringkas, hati sampean harus berzikir terus menerus. 24 jam 1 hari 1 malam kita Pak Bu. Allah kasih fasilitas waktu dibagi menjadi 2. Jasad repot urusan dunia, jasad ra repot tidak repot urusan dunia.
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Niki langsung Nabi Muhammad. Surat Al-Insan 25. Muhammad, pagi sore wa minal laili dan juga malam, hatimu tetap berzikirlah padaku. Inilah Pak, zikir yang mana yang dimaksud? Sampai butuh Al-Qur'anul Qadim niki. Kepingin tahu. Tadi sudah saya bocorkan. Sejati ini zikirku yang mana? Apakah zikir dari kalimat tauhid la ilaha illallah disebut zikir jahar? Bukan. Apakah zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebut zikir siri dalam hati ngucap Allah Allah? Bukan. Iku mah sebutan. Nama sifat. Sampai harus masuk pada dat yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87. Subhanaka inni kuntu minat. Anda nanti akan terasa bahwasanya Allah dekat dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan. Manakala hati jenengan sudah paham la ilaha illa anta. Anta itu artinya engkau. Engkau berarti dekat. Huwa berarti jauh. Dia. Apalagi Allah. Nama. Dat itu sudah dekat. Sifat jauh. Nama apalagi. Lah sekarang setelah jenengan sudah melaksanakan la ilaha illa anta. Punti muncul dzikir la ilaha illa anta. Itulah wahuwa adzikru bisiril asrar. Iki sing gak dibahas. Ning thariqah hanya disanepakno awali sebelum dzikir itu disebut wukuf qalbi. Tapi gak diterangno wukuf qalbi. Memang dirahasiakan. Prakteknya wukuf qalbi ku napa, Pak? Wukuf iku mandek qalbi, hati. Artinya sebelum jenengan melaksanakan ibadah apapun, hati sampean harus pegatan, harus pisah dengan urusan makhluk. Niki syaratnya. Pertama harus wukuf qalbi. Mendekah hati sampean dulu. Ojo bahas urusan garwa, anak, dunya brono. Satu sisi sampean harus menututi, menyertakan dzikir sirul asrar. Dzikir yang sudah tidak ngucap bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin sudah tidak. Apa disebut su'aul basirah, merasakan. Dari kata dasar rasa. Rasa itu bahasa Quran adalah iman. Iman yang disebut ihsan, iman yang benar. Artinya apa? Gini. Jenengan harus merasakan hanya kehadiran Allah dalam diri jenengan wujudi yang disebut urip. Jawa urip. Cara Quran subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Al-Isra ayat 1. Dialah zat yang maha suci. Wong Jawa urip. Yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Artinya menungso sak jagat, makhluk semuanya bisanya gerak seperti digerakkan oleh Allah. Wujudnya Allah ada di dalam dan di luar jenengan yang disebut zat atau hidup. Yang bukan sifat tapi mausufnya sifat. Mana? Itulah laisa kamislihi syai'un. Dan itu sampai rasa. Artinya rasakno kehadiran Allah sehingga dengan wujudnya Allah dalam dirimu hidup itulah sumber dari segala sumber perbuatan apapun. Sebab kita manusia sifatnya la haula wala quwwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melaksanakan apapun, meninggalkan maksiat. Enggak iso wala quwwata untuk melaksanakan ibadah. Yo ra iso. Iso sebab illa bil berarti menungso seolah-olah bisa haul ambek kuat seolah hati sampean wajib merasakan kehadiran Allah dan menetapkan setelah itu mengisbatkan hanya karena Allah lah dalam diri saya wujud nyatane yang bisa ngerakno seluruh makhluk. Iku carane. Itulah yang disebut dzikir. Kedua, untuk bisa mencapai bertemu Allah di dunia ini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dengan cara jenengan wukuf qalbi tadi, terus diteruskan sirul asrar. Anda pasti tidak akan ada gambar selain Allah. Iki salat sampean mesti salati wong jadab. Mesti jenengan gendeng. Estu, gendeng dateng Gusti. Saiki aku takok. Api endi luwih becik mana, lebih baik mana? Kita gendeng ambek Allah, ambek gendeng bojone wong. Wis sampeyan jawab dhewe. Lah iya,
Terserah jenengan. Iku hak sampean gitu ya. Ya terserah. Pak, umur kita tinggal berapa, Pak? Wis ayo mikir ndugi mriku mawon. Kita nggak tahu sewaktu-waktu langsung game over. Iki yang dikhawatirkan. Makanya Rasulullah sebelum beliau sedo biyen kaifa ummati. Tanya, piye umatku besok ya? Ya tentang masalah ini. Padahal ini sudah diteladankan Rasulullah. Perilaku seperti ini sudah diteladankan Allah untuk bertemu Allah. Mana? Surat Al-Ahzab 4 ayat 21. Tolong dibuka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mana bukti contoh percontohan Rasulullah? Liman kana yarjullaha, terhadap orang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhir. Ning dunya iki sampean kudu iso mlebu alam akhirat. Syaratnya tinggal no alam dunya iki. Caranya apa? Faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54 jawab. Jawabannya faktulu anfusakum. Patenono rasa keakuanmu. Sing isok ngene, isok ngunu, duwe ngene, duwe ngunu. Wong kita lho Pak batang urip. Ngapunten, kados rokok ambek korean. Wis, jangan ada orang ketiga. Jarno sampai benjing, korean isok nyumet rokok. Mboten saged. Inilah gambaran kita ketika kita wukuf kolbi untuk berzikir sirul asrar bertemu Allah itu seperti ini. Wis, losno buangan keakuan. Ini yo gak gampang. Nggih, nek ngomong yo gampang. Apa maneh nek diadepno bojo kurang blonjo muring-muring ngoten ya. Aduh. Jarene kabeh sing gerakno makhluk Gusti Allah. Iso akhir-akhir bojo waktu ngawoceh, gak ono sing dipangan, terus ati iku karena Allah. Nek saged boleh ngomong jenengan gak akan susah. Oh Gusti Allah ngoceh. Ati lho Pak, ning ati. Karena jenengan deleng Allah. Dan untuk apa? Maksudnya Allah mengingatkan lewat istri kita. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Itulah supaya jenengan iku ngecoi hukum syariat, yaiku wala tansa nasibaka minadun dunya. Berarti kudu kerja. Lho ngoten lho ngoten. Nek masalah solusi apapun jawabane At-Tolak ayat 2 dan 3. Sampai di masalah apa wae sing belum muncul solusinya, baik masalah yang ada kaitannya dengan jasmani ataupun rohani, jawabannya ada At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ. Trapane niku gak mung jasmani, juga rohani. Niku nanti. Guys. Jadi syarat ada 2 untuk bertemu Allah. Hati selalu dzikir. Yang dimaksud dzikir itu dzikir sejati nih dzikir. Yaitu dzikir tanpa ngucap, baik secara jahar maupun secara sirri. Tapi dzikir di situ muncul disebut dzikir sirul asrar. Untuk bisa sampai fana'ud dzikri. Tauhidnya la ilaha illa ana. Al-Anbiya ayat 25 sing ana. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, anta ana. Syariat, thariqat, hakikat lengkap is tauhidnya. Niku syaratnya. Pun pertama. Pertanyaan kedua, lali. Mohon di... Oh ya, syahadat ruh. Ketika jenengan pengen tahu syahadat ruh, kalau boleh saya katakan syahadat hakikat. Syahadatnya bersaksi toh Pak ya. Yang sampai saksikan itu bukan nama. Bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Itulah syahadat ruh. Caranya ya apa? Ngeten. Secara lesan tetap biar tidak keliru jalur syariat, asyhadu an la ilaha illallah. Jenengan harus nafi isbat. Menafikan isinya la ilaha yang asalnya itu air, makhluk, gantilah Allah. Artinya urip. Pak, jasad ini Allah kasih mata yang disebut ainul basyariyah. Untuk bersaksi melihat makhluk wujudnya. Ruh jenengan hati dikasih Allah mata juga disebut ainul basiro. Khusus untuk bersaksi melihat nyata wujudnya Allah. Caranya lewat rasa. Iksan tadi. Asyhadu saya bersaksi. Maksudnya ruh sampean ini bukan jasmani. Lewat apa? Mata ruh ini yang asalnya buta harus dibuka.
Yang asalnya ada hijab, dibuka hijabnya. Harus bersaksi melihat wujudnya Allah. Yo urip iku. Tandane nek sampean sudah bersaksi, roh iku yo napa? Ketika jenengan sholat, contoh sholat, jenengan gak merasa yang melakukan jenengan sebagai makhluk. Karena makhluk itu sudah fana, sudah kembali kepada asal kita, tidak ada. Akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Itulah nanti yang disebut la ilaha illa ana. Niki jelep cara tinju ngono Maktisen, Pak. Satu uppercut langsung KO. Ini sejarah Nabiullah Musa ketika saat beliau bertemu Allah di dalam surat Toha ayat 14. Ketika Nabi Musa ini tadi dikatakan detik-detik melihat Allah. Karena memang kepingin melihat Allah. Mau menerima wahyu kitab Taurat. Allah jawab, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidikri. Yang berlaku di situ sudah tidak Allah, tidak juga sifat, tidak nama sifat, tapi aku. Innani sak temeni ingsun Allah. Kapan ingsun Allah muncul? Di saat dirimu telah kefanaan dirimu. Apa nggih? Rada mlebu rada jero dithik nggih. Kapan di saat dirimu kefanaan dirimu? Ya di saat kau dianugerahi Allah untuk bertemu. Dikatakan bertemu Allah, ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hukum makhluk wujudnya sudah tiada, tinggal hukum ingsune Allah yang terjadi. Ini kisah tunggal. Berarti yang melihat, yang bersaksi Allah itu Allah sendiri. Lah syahadati Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul Muhammad iku makhluk, jenengan makhluk. Bagaimana jenengan bisa bersyahadah kepada Allah? Lah Rasulnya sampun fana. Yang ada cuman syahadat tunggal atau syahadat roh. Cuman sebelum syahadat tunggal di situ, prosesnya syahadat ini secara hakikat maksudnya makhluk semuanya jenengan ning ati ono pangrasa isoe obah sebab diobah ki Gusti Allah. Itulah status Rasulullah utusane Allah. Berarti jenengan bisa nih kesini bergerak sebab diutus Gusti Allah. Nek syariat beda, Pak. Nek Muhammad ya Ibnu Abdillah dulu. Jenengan ketemu kapan? Ya nek zaman Rasulullah sahabat bisa ketemu. Nah sekarang makhluk pun. Itulah syahadat ruh, Pak. Bersaksinya ruh terhadap wujudi urip harus ada wasilah, harus ada tali. Apa tali ini? Wahuwa adzikru bisiril asrar. Yang ketiga tadi apa? Menyaksikan kenyataan Allah dalam diri kita. Niku ono prosesnya tadi, Pak. Jenengan harus nafi isbat tadi. Jenengan harus meniadakan keakuan kita. Setelah itu wujud keakuannya Allah. Barulah persaksian wujud nyatane batin Allah ya iki yang disebut urip. Nanti wujud dohire Allah. Jenengan harus sampai bertemu Allah secara batinnya dengan ainul basir. Bahasa syariat. Ning dunya kuwi ketemu Allah iki secara ruhannya saja. So nek kepingin sak dohire ning akhir lagi tembung sanepane wonten mriku. Ketika saat orang itu sudah ada keinginan bertemu Allah dan melaksanakan wajahidu fisabilihi. Al-Ahzab 21 tadi Rasulullah teladani. Untuk masuk ke alam akhirat bertemu Allah. Wa dzakarallaha dzikiriku terus. Lho kuncine berarti jare wong Jawa bejo sing eling. Iku piye? Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hakikatnya dan perbedaannya antara roh, nafsu, dan zat, dan bagaimana cara mencapainya? Ruh, nafsu, dan zat. Selama masih kesebut, iku bahasa kula ahadiakan makhluk. Iku makhluk. Disebut kholik iku sudah tidak kesebut. Cuman tak predelani.
Apa ruh nafsu dzat? Ruh adalah asal dari Nur Muhammad. Yang itu nanti bertanggung jawab atas segala urusan apapun yang Allah sematkan dalam diri kita masing-masing. Mohon maaf, kita kan sudah mendatangani, berjanji kepada Allah di zaman azali dulu, nukot goib, bahwasanya kita tidak akan menyembah selain Allah. Allah dalam arti sak temeni Allah, bukan Allah nama. Sebab kula nanti sowan nangone Mbah Yai Khazin Pondok Ringin Agung niku didukani, Pak. Gara-gara kula niki takok wujude Allah. Dulu misuwi lu cetha. DONCOK. DANCOK. Misuwi ngoten. Wis sampean kula gak iso jawab kula niku. Karena olehnya saya bertanya pada saat itu, Pak, tanggal 15 Syawal, banyak santri-santri sing sowan. Jawabannya kok bengi jam 12 rinyo. Jam 12 bengi kula mriko, Pak. Mboten angsal sepedaan, numpak mlaku. Saya ada di Sumbersari Pondok Darussalam. Lah, beliau di Pondok Ringin Agung. Jadi jaraknya ya sekira 3 kilo lah. Melampah lewat sawah dari ngoten listrik ke. Cara dicokot ula. Tengah dalan ulo ijo biasa ya. Nek ulo ndasi ireng sih gak apa-apa. Lah ulo ndasi ijo ya. Ternyata apa, Pak? Kula diseneni. Allahmu iku akeh son. Nek Allahku iku ahad. Bingung, Pak. Katanya Gusti Allah kan tunggal. Lah ngoten. Lah kok ngelokno aku Allahku akeh. Ternyata, Pak, saya dikatakan Allah saya banyak. Dan gak asli belas. Ya makhluk tadi. Saya punya iman teng air. Berarti pangeranku air. Allahku air. Jenengan nggih ngoten, ketika ngaji iki kok ning ati ana keimanan muncule keterangan iki sangka makhluk klason, berarti klason pangeran sampean. Gak jauh beda. Oh wakeh. Oleh sebab itu son, ahadiyahno, tunggalkan. Carane tunggal nih. Nah, Pak diuruki cetok kayak saiki. Mboten, dikongkon goleki dhewe. Biriyadati wal azkar. Riyado. Poso pepesen ragamu, pepesen rohmu. Ngoten. Apa maksudnya pepes raga? Pepes roh. Gak dijabarno ternyata ngene. Jenengan ojo mangan nek gak luwe, ojo ngombene gak ngelak, ojo turune gak ngantuk. Gunakno hatimu iku terus zikir. Lah dikira tadi di depan tadi. Su'aul Basyiroh merasakan hati selalu setiap detik hanyalah wujude Allah kang agawi. Pun. Jadi roh itu sudah berjanji di situ, Pak. Akhirnya disebut sebagai roh kang suci. Sampai Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan ke bumi masih fitrah. Artinya belum kecampuran syahwatut dunia. Nanti kalau sudah akil balik baru. Wis. Ketika masuk akil balik, yun sewu disebut nafsu. Dikatakan nafsu jiwa yang kotor. Dikatakan kotor ruhaniyah kita. Ruhaniyah ini terkontaminasi dengan syahwatut dunia itu tadi. Iman kita campur berarti iki Gusti Allah wakai banyak. Akhirnya muncullah satu ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, iki perintah. Baliyo hei jiwa yang tenang kepada Tuhanmu. Berarti asbabun nuzul, irji'i sebabnya ruhaniyah kita minggat. Kok gak minggat, gak diceluk, gak dipanggil. Sebabnya kita minggat sangka Gusti Allah nuju nanggone sakliyane Allah diceluk. Faqala aidon fafirru ilallah. Ada yang ayat yang mengatakan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki baliyo sira menyang Tuhanmu. Akhirnya disebut jiwa yang tenang itu karena sudah kembali datang Gusti. Fadkhuli fi radiyatan mardiyah olehnya kembali jenengan iki. Ikhlas pegatan ati iki ambek sakliyane Gusti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah jenengan digolongkan Allah sebagai kekasih Allah.
Itu golongan yang bertemu Allah. Bahasa syariat masuk golongan hamba di dalam surga. Jadi disebut nafsu adalah ruh yang kotor. Sama-sama makhluk. Lah zat itu mana maksudnya? Ya urip itu. Zat hidup itu akan sirna. Semuanya nama-nama itu akan hilang manakala sudah dikatakan makrifat. Kalau sudah liqo ketemu Allah, semua itu sudah tiada. Oke, satu kali. Bapak ada? Bapak masih ada enggak? Kalau enggak, saya lempar ke ibu. Ibu, ada mboten? Mboten nggih? Masalah ibu selo adang, Pak. Winjing. Mohon ngoten mawon, muga-muga ilmu ingkang Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini estu dadiyo ilmu ingkang manfaat dan terhadap keluarga kita barokah sampai ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli dzikrika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya Allah qabla mautihim. Allahumma barik lana fi jami' ahwalina wa auladina wa arzakina wa amwalina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.